Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana. Saya dari Prodi PPKN dengan MPN 2001 10 10 20. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Di sini pajak merupakan kontribusi yang wajib dilakukan pada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan. Di sini maksudnya itu ialah kewajiban seseorang untuk membayar pajak atau iuran perpajakan. Pajak itu sendiri untuk kebutuhan pembangunan, baik itu pembangunan seperti sekolah, pembangunan rumah sakit, atau lain-lainnya. Jenis pajak di Indonesia ada 2 jenis. Dua jenis ini berdasarkan secara penghutannya. Pertama, pajak tidak langsung, dan kedua, pajak tidak langsung. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pajak langsung. Ada beberapa jenis. Pertama, pajak bumi dan bangunan, yaitu PBB. Kedua, pajak kendaraan bermotor. Dan ketiga, pajak penghasilan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB ialah pajak bumi dan bangunan. Merupakan suatu biaya yang harus disetor atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Di sini maksudnya itu pajak bumi dan bangunan ini bisa berupa kayak tanah, beberapa tanah yang meskipun luasnya sedikit ataupun luas, itu akan dikenai pajak. Seperti bangunan apapun itu, seperti rumah atau bangunan kayak sekolah akan dikenai suatu pajak. Ini semisal ini sudah dikenai sosial ekonomi atau suatu pembiayaan ataupun dan lainnya lah. Yang di sini yang dibayar adalah yang membayar pajak itu adalah orang atau pemilik dari bangunan ini atau sebuah tanah atau apapun itu. Yang dikenai ini adalah seseorang atau badan. Itulah maksudnya dari pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak kendaraan merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor baik beroda 2 atau ini. Dalam pajak berkendara ini bukan hanya motor yang dikenainya, bisa saja pajak ini contohnya mobil atau kan ini mengenai tentang kendaraan, bisa saja kendaraan apapun itu seperti motor. Contohnya yang saya bahas di sini adalah pajak bermotor. Di sini biasanya orang yang memiliki motor akan dikenai pajak. Kalau membayar pajak setiap bulan mungkin, karena jujur saya juga tidak paham bagaimana pola pembayaran pajak bermotor. Kedua, pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini akan dikenakan kepada wajib pajak yang menerima suatu penghasilan atau tambahan kekayaan yang dihitung per tahunnya. Ini adalah semisal seseorang karyawan perkantoran yang memiliki penghasilan semisal 3 juta per bulannya. Itu dari penghasilannya akan selalu dihitung, dan pada satu bulannya setiap bulan akan dikenai berapa pajak. Sampai terakhir.
Kita akan masuk ke pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya dibebankan pada orang lain, seperti pajak cukai, pajak penambah nilai atau PPN, pajak bea masuk, pajak penjualan Coba Aisyah. atau PPNBM. Kalian sudah mempelajari Pajak cukai. Pajak cukai merupakan pungutan negara yang dikenai terhadap barang-barang tertentu memiliki sifat serta karakteristik tertentu. Contoh pajak cukai itu seperti misalnya pajak kepemilikan alkohol atau penjualan alkohol. Ini akan selalu dikenai pajak, bagaimana seseorang menjual belikan di belakang situ tuh. menjual belikan alkohol itu akan dikenai pajak. Bisa juga seperti rokok, itu akan dikenai pajak, mulai dari bangunannya, pembuatannya, atau dari produksinya akan dikenai pajak cukai. Pajak atau pajak penambahan nilai atau PPN adalah pungutan dibebaskan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak PKP. Contoh pajak penambahan nilai atau PPN ini seperti penjual beli barang seperti tas, barang-barang mewah, seperti semisal penjualan barang yang barang-barang yang tingkat harganya yang tinggi. 13 juga biasanya dikenai bebas, yang dimana pungutannya dimaksud ini dibebaskan atas transaksi jual beli barang itu akan dimana pembeli yang akan membayar pajaknya, semisal pemilik restoran yang di sini pajak akan yang dikenai pajak adalah dari pembeli barang tersebut. Berikutnya pajak penjualan barang mewah. Pajak yang dikenai kepada wajib pajak atas penjualan suatu barang mewah ini bisa dilihat dari semisal penjualan tas branded atau mobil yang harganya pasti fantastik. Semisal tas branded yang dijual, pas penjualan ini akan dikenai suatu pajak yang dimana setelah penjualannya ini akan dikenai pajak. Tapi sebelum dikenai pajak tersebut, sebelum penjualan tas branded ini maka belum dikenai wajib pajak, tapi setelah penjualan tersebut baru dikenai pajak. Dan pajak yang masuk pungutan negara berdasarkan pada undang-undang yang dikenai untuk barang-barang yang memasuki daerah pemilihan. Contohnya ini seperti suatu barang ekspor akan dikenai suatu pajak dari suatu negara. Kalau saya musik gimana? Tapi nggak kencang.
Saya akan menjelaskan materi hukum pajak yang bertemakan